Di pada konten kali ini gua akan mengajarkan kalian gimana sih cara mempacking ikan dengan baik dan benar. Halo semuanya, balik bersama gua Ansari Trosokodik. Jadi pada konten kali ini gua akan mengajarkan kalian gimana sih cara mempacking ikan dengan baik dan benar. Dan juga cara misalnya kalian kepepet nih nggak punya tabung oksigen murni buat packing ikannya. Jadi gua akan ajarin dua cara ya. Kita pakai cara yang bener dulu deh kalau misalnya kalian punya oksigen murni di rumah. Oke, pertama kita bakal nangkap ikannya dulu kayak biasa. Nanti ada Yus nih nangkap. Ini plastik yang kita gunakan biasa kalau ikan-ikan ukuran 30-an cm kita masih pakai plastik ukuran 35 lah. Ini ukuran 35, panjangnya biasa semeter. 100 cm. Nah, Yus bakal tangkap nih ikannya. Jadi gini, kalau misalnya kalau kepepet kita kan biasa bisa pakai aerator. Cuma kalau misalnya kalian punya tabung oksigen murni akan jauh lebih baik ketika kita mau packing ikannya gitu. Oke, sekarang kita tangkap dulu ikannya, kita pilih dulu. Soalnya di sini kebetulan lagi ada yang mau berantem sih ikannya. Bukan mau berantem, udah berantem. Jadi gue bakal pisahin ikannya, soalnya ekornya udah sobek banget nih. Yang ini satu, dia udah sobek. Ini yang ini. Nah, ini kan udah masuk nih ikannya. Pertama, pastiin airnya itu jangan sampai terlalu penuh ya. Jadi airnya itu kurang lebih nanti sedikit aja, kurang lebih nanti 50% air, 50%-nya oksigen. Nah, ini oke, udah lagi ini dikeluarin. Nah, ini kan kita cuma satu lapis nih. Karena ikannya kecil jadi nggak apa-apa, bisa diangkat gini dengan satu lapis. Kemudian akan kita lapisin langsung. Ini ada Mas Andi yang bantuin. Nah, ini kita lapisin. Biasanya untuk ikan-ikan ukuran segini kita lapisnya 3 kali. Sekali lagi. Nah, ini mesti hati-hati ya. Soalnya kalau ikan udah gede kayak gini dia ngamuk bisa lompat keluar. Jadi mesti pegang keras-keras di sininya. Oke, udah. Nah, sekarang kita bakal packing dengan cara yang benar ya. Kita ke belakang. Nah, set ke belakang. Nah, kalau kita lagi packing ikan seperti ini, kondisinya mesti kayak gini. Mesti set begini. Jangan posisinya lurus begini nih packing ikan, jangan. Posisinya mesti begini kalau kita packing. Jadi ikannya nggak ada potensi buat dia naik loncat keluar. Nah, ini kan kita masukin nih. Ini kita packing pakai oksigen murni ya. Kita pakai oksigen murni. Set, kita nyalakan. Nah, kalian bisa lihat ini kan ada gelembung-gelembungnya nih. Kelihatan nggak gelembungnya tuh? Kelihatan lah ya, coba di flashlight. Kelihatan nggak tuh? Nah, dia gelembung-gelembung kayak gini. Kita biasa membiarkan oksigen kayak gini tuh ngalir kurang lebih selama 30 detik sampai 60 detik. Biar kandungan air di dalamnya tuh ada oksigennya banyak. Dan juga nanti ketika kita udah packing, kita bakal kayak 50% air, 50%-nya pun oksigen gitu. Jadi dia kandungan oksigen di dalam plastiknya tuh lebih aman. Oke, tapi ini buat contoh. Nah, ini kurang lebih kayak gini, set, dah. Nah, kalau teman-teman lihat, ini udah full dengan oksigen. Dia udah keras nih. Kalau tadi kan dia masih lembek. Nih, dia udah keras. Nah, terus ujungnya kita putar kayak gini, diputar. Oke, set, diputar sekali. Nah, disiapin nih karetnya. Biasanya karetnya kita gunain tuh tiap kali pengikatan biasa 5 ya, Yus ya. Kita pakai 5 nih. Ini ada 5 karet di sini. Bentar nih kita kasih lihat. Nih karet yang ini ada 5 jumlahnya nih. Ada 5. Nah, kita bakal ikat nih. Oke, cara ikatnya gimana sih? Wah, bentar kita kasih lihat biar jelas. Ini kan dia udah berbentuk kayak gini. Set, ditarik. Tinggal diputar lagi sekali lagi. Nah, baru habis itu diputar ke bagian bawahnya. Nih, putar lewat sini nih. Nah, diputar terus sampai kayak kalian berasa karetnya itu udah mentok ya, udah susah gitu ditariknya. Jadi emang agak keras. Oke, set. Nah, ini kan udah sekali kayak gini. Kita ngelakuin ini biasa 2 kali. Nah, ini yang keduanya. Yang kedua masih sama persis caranya, masih sama persis. Yang kedua masih sama kayak gini, masih sama, nggak ada bedanya. Sampai pokoknya ditarikan yang kalian berasa, wah ini udah mentok nih. Nah, ini yang kedua.
Kemudian kita butuh lagi 5 karet lagi untuk apa? Padahal kan ini udah keras kan nih, dia udah keras kan. Nah ini kita packing lagi nih. Nah sekarang yang di packing adalah bagian sebelah sininya. Gimana caranya? Nih Ius bakal kasih lihat nih. Set. Nah ini kita tutup kayak gini. Fungsinya apa? Biar nggak terjadi kebocoran pada oksigennya gitu. Jadi kita berharap dengan ikatan yang kencang ini kan dia udah kencang banget nih. Ini kencang banget. Kita berharap dengan kayak gini dia tuh nggak oksigennya nggak bocor. Nah kemudian biasa kita masih ngelapis lagi. Ini kan tadi udah 3 lapis nih. Kita biasa bakal lapis dua lapisan lagi biasanya. Cuma ini berhubung untuk contoh kita lapis sekali aja ya. Nah caranya gimana sih? Ini tuh kayak pakai sarung guling kali ya. Masukin sarung guling. Jadi jangan posisi ikannya kalian diriin. Kayak gini bisa dimasukin kok. Tuh bisa dimasukin, dorong pelan-pelan, dorong pelan-pelan. Set, pakai kaki kayak gini juga nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Nah, ini udah nyampe ujung. Nah, set, ditutup sekali lagi. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya lapisan yang dalamnya dia bocor, 3 lapis ini bocor, dia masih ada lapisan luarnya yang menahan gitu. Jadi kalau dalamnya emang bocor, dia masih ada lapisan yang luar ini untuk nahan supaya oksigennya tuh nggak habis di dalam. Nah ini dia lagi diputar-putar tuh, teman-teman bisa lihat dia diputar. Kayak dia apa namanya ya? Pokoknya diputar deh sampai dia berbentuk kayak gini nih. Kelihatan kan bentuknya tuh? Nah, tinggal diikat, set. Ikatnya pun masih sama kayak cara yang tadi, cara yang pertama. Nah, udah tinggal diputar sampai penghabisan. Pokoknya sampai kalian kayak berasa karetnya itu udah nggak kayak udah mentok lah. Nah, kayak gini udah beres nih. Ini kondisi sudah aman untuk dilakukan pengiriman kalau kalian mau pergi-pergi. Tetapi ada cara lainnya lagi. Maksudnya cara lainnya aja, penempatan di dalam box itu juga penting. Nah, sekarang kita bakal masukin nih ke dalam box. Nah, masukin boxnya nih, ngangkatnya tuh mesti kayak gini. Nah, set. Nih, ini udah posisi paling bener dalam packing ikan nih. Dia posisinya harus kayak gini, tapi kalau kalian diemin kayak gini kan dia kiri kanannya bolong kan, jadi ada potensi ikannya bisa gelinding kiri kanan. Apalagi kita nggak tahu kan di kargo atau gimana tuh mesti diapain. Makanya dari itu biasa di Tres Aquatic kita akan mengganjal. Kita ganjal pakai styrofoam kayak gini. Nih, nah kalau udah diganjal kayak gini, kalian lihat nih. Ini ikan tuh udah nggak bisa goyang lagi. Maksudnya masih bisa goyang, tapi dia udah nggak bisa gelinding ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Udah deh. Abis itu tinggal ditutup. Set, dah beres. Nanti ini tinggal dilakban beres. Nah, ini adalah cara pertama ketika kalian misalnya punya oksigen murni di rumah. Jadi caranya kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kepepet gimana nih? Kalau misalnya saya nggak punya oksigen murni di rumah, saya bakal kasih contoh lagi. Caranya dengan menggunakan aerator yang kita punya itu juga bisa. Oke, sebentar saya rapin dulu yang ini. Habis itu kita bakal lanjut buat pakai contoh kedua yang kita menggunakan aerator aja. Nah, ini adalah ikan kedua. Jadi ikan keduanya ini juga dia berkelahi tuh sampai ekor hancur. Padahal ini udah dikasih arus, sudah sempat dikasih kaviar juga, cuma kaviarnya jadi pada korban. Jadi dia korban pertengkaran yang dahsyat ini. Kita bakal pindahin ikan yang ini, kita bakal obatin. Tapi gue bakal kasih contohnya pada opsi kedua kali ini adalah dengan cara packing menggunakan aerator. Jadi gini ya. Kalau kita packing menggunakan aerator itu nggak bisa durasinya lama. Kalau misalnya kayak pakai oksigen tadi, misalnya kan bisa 24 jam atau 48 jam, bisa lama lah. Asal ikannya puasanya cukup, airnya bersih, itu bisa lama gitu. Tapi kalau misalnya pakai aerator, menurut gue ketika kalian pakai aerator, bawalah habis itu ikan kalian ke toko ikan dan minta dikasih oksigen murni sehingga dia bisa mempunyai kandungan oksigen yang lebih banyak dan akan lebih aman juga untuk di perjalanan. Oke, jadi kita bakal langsung aja tangkap ikan yang ini nih. Oke, ini caranya pun sama. Kita karena berhubung ikannya nggak gitu gede, kita lapis satu aja nggak apa-apa dan nanti bisa langsung diangkat. Tapi kalau ikan gede inget ya, nggak boleh ya. Kalau ikan gede itu mesti minimal sekitar 4-5 lapis baru bisa kita tangkap ikannya. Nggak bisa kalau cuma satu lapis. Kenapa? Karena kalau cuma satu lapis dia bisa loncat langsung keluar, dan ya kalau lompat keluar itu lumayan kerjaan pastinya.
Oke, ini udah ditangkap ikannya. Kasian ya ekornya sobek. Nah, set, jangan lupa tutup akuariumnya. Nah, ini yang udah siap untuk dilapis nih. Langsung aja dilapis kayak biasa kayak tadi. Dilapisnya 3 lapis. Untuk ikan ukuran segini nggak apa-apa 3 lapis. 3 lapis, habis itu nanti luarannya biasa pakai 2 lapis. Dan ingat ujungnya tuh, lihat tuh, selalu dipegang keras ujungnya. Nah, habis itu bawahnya tuh, lihat kan bawahnya selalu digendong. Jadi bawahnya jangan selalu bawa gini, karena ikan punya kondisi untuk set dia loncat keluar, selalu di bawahnya digendong. Nah, langsung aja kita lanjut ke belakang. Nah, ini adalah cara kepepet ya. Kita pakai aerator. Gua rasa semua orang pasti pelihara arwana dia ada aerator ya. Biasanya sih, kalau nggak ada yang mampir dulu toko ikan. Nah, ini langsung aja dicolok, nyampe tidak kabelnya. Nah, set, dah. Nih, kelihatan nggak? Tuh, sebenarnya di aerator ini juga dia mengeluarkan gelembung-gelembung juga sama. Cuma kan beda, dia bukan kayak yang oksigen pure murni gitu kan, enggak. Nah, kalian bisa giniin juga sama, kurang lebih selama 30 detik sampai 1 menit biasanya. Kalian hitung aja pakai stopwatch atau gimana. Dan biasa kalau kayak gini sih cenderung biasa lebih lama ya buat dia sampai di tahap kayak yang tadi tuh, kayak apa, plastiknya udah keras gitu. Jadi kalau kayak gini emang kita mesti sabar sampai dia plastiknya menggelembung sampai keras. Nah, ini kita mesti tungguin dulu. Dan ingat ya sekali lagi, untuk pakai aerator kayak gini bukan untuk dalam perjalanan yang jauh. Kalau misalnya kayak cuma sejam, 2 jam atau kayak cuma 3 jam, gue masih oke lah, nggak apa-apa gitu. Kalian pakai cara kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat kayak perjalanan jauh, kayak misalnya kayak mau bawa ke Surabaya, Jakarta Surabaya, atau Jakarta ke Jogja, atau Jakarta kemana lah yang jauh-jauh, gue nggak menyarankan lu orang pakai cara kayak gini. Mendingan lu aeratornya habis itu lu bawa ke toko ikan. Nah, ini udah kelembung keras nih, tuh keras. Nah, ini udah boleh keluarin, set. Nah, kita bakal packing dengan cara yang sama, nggak ada bedanya. Jangan lupa tuh, ujungnya mesti kayak gini. Dan pastiin kalian ininya harus diputer kayak gini ya. Kenapa? Karena kalau nggak ini oksigennya hilang, oksigennya keluar. Jadi jangan lupa karetnya disiapin per 5 selalu per 5. Akan lebih mudah kalau misalnya kalian ketika packing ikan kayak gini dibantu oleh 2 orang ya. Biar lebih cepat, sendiri juga bisa sih sebenarnya. Oke. Nanti kalau buat teman-teman mau lihat tutorial cara packingnya mungkin di slow motion kali ya. Di slow motion ya. Kalau ini kan emang harus agak cepat. Kalau enggak, kalau lama soalnya oksigen dalamnya hilang nanti. Oke, set. Nah, ini udah 2 kali ya. Ini 2 kali diulang. Set, sekarang ujungnya. Nah, ujungnya kayak dibikin apa sih nyebutnya? Konde kali ya. Pokoknya ini biar oksigennya nggak keluar lagi dah. Tuh, dikencengin di situ. Nah, ini udah beres nih. Ini udah kenceng. Jangan lupa, kita lapis 1 kali lagi. Cara lapisnya sama, mesti kayak pakai apa namanya? Sarung guling gitu loh. Set, dimasukin, karena kalau posisinya dibikin berdiri, ikan cenderung suka loncat gitu. Set. Nah. Oke. Cakep. Nah, ini harusnya 2 lapis ya teman-teman. Tapi ingat, ini berhubung cuma contoh, gue cuma bikin dia 1 lapis. Jadi kayak tadi dalamnya udah 3, harusnya luarannya 2 lapis. Tapi ini kan contoh, jadi gue bikin 1 lapis aja. Ini seperti biasa, diputer-puter, pokoknya sampai dia tuh kalian berasanya udah cukup rapet, padat di sebelah sana. Udah, tinggal diputer. Set, beres. Tinggal boxnya bawa ke sini coba, biar lebih gampang di shootnya. Nah, sama seperti tadi, tinggal dimasukin aja. Tuh, ingat ya, posisi ikan harus selalu seperti ini. Dan nggak boleh kalian kalau misalnya udah kondisi kayak gini, kalian biarin nih kiri kanannya kosong, harus diganjal. Biasain diganjal. Kenapa diganjal? Sekali lagi gue jelasin supaya ikannya nggak gelinding kiri kanan, dia nggak kemuter-muter. Udah, tinggal ditutup. Set, beres, sudah.
Nah, sekian konten kali ini. Itu adalah bagaimana cara packing ikan dari Trace Aquatic. Itu adalah dua cara, dengan satu menggunakan oksigen murni, dan kedua kalau kepepet bisa pakai aerator, tapi sekali lagi pakai aerator itu nggak bisa dalam perjalanan yang jauh ya. Jadi kalau misalnya memang pakai aerator, lebih baik ketika kalian packing di rumah, habis itu kalian bawalah ke toko ikan terdekat biar dikasih oksigen murni. Jangan lupa di oksigennya kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Oke? Jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Trace Aquatic. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di trace.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita karena udah ada 1.600 member lebih, dan juga katalog Trace Aquatic di mana semua update tentang ikan Trace Aquatic ada di sana. Oke, jadi bye-bye semuanya. Salam Trace Aquatic.